Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institute of the Christian Religion. Pada buku yang kedua, bab yang ketiga, yang berjudul Everything Proceeding from the Corrupt Nature of Man Damnable. Natur manusia yang telah jatuh memerlukan pembaruan total oleh anugerah Allah. Bab ini menegaskan bahwa setelah kejatuhan, manusia tidak hanya menjadi lemah secara moral, tetapi sepenuhnya tidak mampu melakukan kebaikan sejati tanpa pertolongan anugerah Allah. Calvin memulai dengan membedakan antara tindakan-tindakan lahiriah yang tampak baik di mata manusia dengan kebaikan sejati yang diterima Allah. Ia menyatakan bahwa tanpa anugerah Kristus segala perbuatan manusia, sebaik apapun, tampaknya tidak memiliki nilai rohani, sebab tidak bersumber dari kasih dan iman kepada Allah. Kebaikan yang sejati tidak dapat muncul dari hati yang telah rusak oleh dosa. Calvin juga menegaskan bahwa kemampuan manusia untuk melakukan kebaikan moral setelah kejatuhan hanyalah hasil dari anugerah umum, gratia communis, yang Allah limpahkan kepada seluruh umat manusia agar dunia ini tidak tenggelam dalam kekacauan total. Namun anugerah umum tidak dapat menyelamatkan manusia, sebab ia hanya menahan kerusakan dosa tanpa memperbaharui hati. Keselamatan hanya dapat melalui anugerah khusus, gratia spesialis, yaitu karya Roh Kudus yang menanamkan iman dan membentuk ketaatan sejati dalam hati manusia. Dalam menjelaskan kondisi manusia yang telah jatuh, Calvin menolak gagasan bahwa manusia dapat berinisiatif untuk berbalik kepada Allah dengan kekuatannya sendiri. Calvin menegaskan bahwa natur manusia telah kehilangan setiap kecenderungan untuk mencari Allah. Bahkan keinginan untuk mengenal Allah atau melakukan kebaikan rohani adalah hasil dari karya Roh Kudus yang membangkitkan hati yang mati. Dengan demikian, keselamatan tidak dimulai dari kehendak manusia, tetapi dari anugerah yang lebih dahulu bekerja, gratia praeminens. Calvin juga menolak klaim bahwa Allah hanya menawarkan anugerah dan menunggu respon manusia. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menegaskan bahwa Allah bukan hanya menawarkan tetapi secara efektif menanamkan iman dan memperbaharui kehendak manusia. Jika Allah hanya menawarkan anugerah tanpa mengubah hati manusia, maka tidak seorang pun akan menerima keselamatan. Kasih karunia Allah tidak hanya membantu manusia dalam usahanya, tetapi mengubah natur manusia agar mampu menerima kebenaran dan mengasihi Allah dengan sukacita. Selanjutnya, saudara, Calvin menjelaskan berkaitan dengan karya anugerah Allah, di mana dia meyakini dan kita percaya dari Alkitab bahwa memang Calvin menegaskan tidak meniadakan kehendak manusia, tetapi memperbaharuinya. Sebelum anugerah bekerja, manusia tidak memiliki kebebasan untuk taat. Tetapi setelah diperbaharui, ia menjadi bebas untuk mengasihi kebenaran. Allah tidak menyeret manusia secara paksa, melainkan membentuk hatinya sehingga ia dengan sukarela menaati kehendak Allah. Dengan demikian, ketaatan orang percaya bukan hasil paksaan, melainkan hasil transformasi kasih yang berasal dari anugerah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menegaskan bahwa semua dorongan menuju kebaikan berasal dari Roh Kudus yang menanamkan iman dan menumbuhkan ketaatan. Roh Kuduslah yang menerangi akal, menundukkan kehendak, dan memurnikan afeksi manusia. Karena itu setiap tindakan iman, doa, dan kasih tidak mungkin terjadi tanpa karya Roh Kudus. Anugerah tidak hanya memulai keselamatan, tetapi juga menopangnya hingga akhir. Kebenaran ini menegaskan bahwa seluruh kehidupan rohani bergantung pada karya Allah yang berdaulat. Dalam menanggapi pandangan yang berusaha menyeimbangkan anugerah dan kehendak manusia,
Calvin menolak konsep kerjasama atau sinergisme antara Allah dan manusia dalam keselamatan. Ia menegaskan bahwa manusia yang telah jatuh tidak memiliki kemampuan untuk menolong dirinya, bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun. Segala bentuk kerjasama antara Allah dan manusia hanya mungkin setelah Allah terlebih dahulu memperbaharui kehendak manusia. Karena itu keselamatan adalah karya Allah dari awal hingga akhir. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin juga menekankan bahwa iman itu sendiri adalah anugerah. Tidak seorang pun dapat percaya kepada Kristus tanpa terlebih dahulu diberikan kemampuan untuk percaya. Roh Kudus tidak hanya menyampaikan Injil, tetapi juga membuka hati untuk menerimanya. Iman bukan hasil keputusan intelektual atau tindakan moral, melainkan buah karya Roh Kudus yang membangkitkan hati dari kematian rohani. Karena itu, iman yang sejati adalah tanda hidup baru yang Allah ciptakan dalam manusia. Struktur yang ada berkaitan dengan keselamatan, menurut Calvin, bersandar pada kasih karunia Allah dari pemulihan kekal hingga pengudusan, dari iman hingga ketekunan, semua merupakan karya Roh Kudus. Tidak ada ruang bagi kemegahan manusia, karena seluruh kebaikan yang ada padanya berasal dari Allah. Doktrin ini menyingkirkan segala kebanggaan spiritual dan menuntun orang percaya kepada penyembahan yang penuh kerendahan hati. Karena itu, saudara, Calvin menunjukkan bahwa doktrin ini meniadakan tanggung jawab manusia. Jawabannya tidak. Calvin menunjukkan bahwa doktrin ini tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Sebaliknya, anugerah Allah justru menggerakkan manusia untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Anugerah tidak membuat manusia pasif, tetapi menumbuhkan energi rohani untuk berbuat baik. Roh Kudus bekerja dengan tidak menghapuskan kehendak, tetapi dengan memurnikan kehendak. Karena itu, setiap kebaikan dalam diri orang percaya merupakan bukti nyata kehadiran Allah yang bekerja di dalamnya. Kehidupan orang percaya menurut Calvin adalah perjalanan yang terus-menerus dalam anugerah. Mereka yang telah dilahirkan kembali masih bergumul dengan sisa dosa, namun Roh Kudus terus memperbaharui mereka dari hari ke hari. Ketaatan, kerendahan hati, dan kasih tidak lahir dari usaha sendiri, tetapi dari kesadaran akan kasih karunia yang bekerja terus-menerus. Dengan demikian, seluruh kehidupan Kristen adalah respon syukur terhadap anugerah Allah yang tak berkesudahan. Akhirnya, saudara, Calvin menegaskan bahwa pemahaman tentang kebutuhan mutlak akan anugerah khusus harus menuntun pada penyembahan dan pengharapan yang teguh. Jika manusia tidak dapat melakukan apapun tanpa anugerah, maka segala kemuliaan hanya bagi Allah. Doktrin ini menunjukkan bahwa bukan untuk melemahkan semangat moral, tetapi untuk meneguhkan iman bahwa Allah turut bekerja dan aktif dalam setiap aspek hidup orang percaya. Allah bukan sekedar bantuan, tetapi kekuatan hidup yang mengubah manusia dari dalam. Apakah implikasinya dari pembelajaran kita tentang keadaan manusia dari buku yang kedua bab 13 ini? Implikasinya, pertama, doktrin ini menegaskan kembali prinsip reformasi sola gratia, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Kedua, pemahaman ini membentuk spiritualitas yang rendah hati dan penuh pengharapan. Ketiga, ajaran ini memiliki implikasi etis yang kuat dalam dunia yang menyanjung otonomi manusia dan kemandirian moral. Doktrin anugerah yang menegaskan bahwa pembebasan sejati hanya ditemukan dalam ketergantungan pada Allah. Kita sebagai gereja, saudara, dari pemaparan yang dituliskan John Calvin, kita meyakini bahwa Tuhan Allah memanggil kita untuk hidup sebagai komunitas yang menyaksikan kekuatan kasih karunia melalui pelayanan yang penuh kasih, bukan kebanggaan rohani. Doktrin anugerah bukan hanya dasar keselamatan, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih yang memuliakan Allah di tengah-tengah dunia. Demikianlah pembelajaran kita dari buku kedua, bab ketiga, buku Institutes of the Christian Religion.
Ikuti terus pembelajaran kita pada buku kedua, bab yang keempat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.